Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Mudah-mudahan Ananda dan keluarga saat ini berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kelima saat ini, materi yang akan kita pelajari mengenai tema 2, informasi itu penting, ya. Kita akan belajar cara menguraikan informasi dalam buku melalui kata tanya. Jadi mencari informasi dalam buku atau teks, ya. Oke. Kita masuk pada materi. Kita akan belajar pengertian informasi dulu. Apa sih informasi itu? Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal, ya. Sekali lagi, informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Oke. Dalam buku ataupun papan pengumuman, informasi seringkali ditulis secara lebih singkat, disebut info, ya. Ya, kenapa disebut tulis lebih singkat? Supaya orang yang membaca informasi itu dapat mengetahui informasi yang ia baca. Oke, lanjut. Buku mengandung beragam informasi. Informasi yang terdapat dalam buku bisa diuraikan secara lebih detail ke dalam 6 aspek. Ya. Keenam aspek tersebut ditentukan berdasarkan kata tanya dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, aspek apa saja yang dapat dipelajari. Yang pertama, aspek apa? Ya, menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Yang kedua, aspek di mana? Ya, menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat. Aspek selanjutnya, aspek kapan? Menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Ya. Selanjutnya, aspek siapa? Menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan atau pekerjaan. Ya. Aspek selanjutnya, aspek mengapa? Menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Yang terakhir, aspek bagaimana? Menunjukkan keterangan cara atau proses penjelasan, ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Ya, itu aspek-aspek untuk menggali informasi, ya, ada 6. Selanjutnya, kita masuk pada contoh mengetahui informasi dalam paragraf dari teks, ya. Kita ambil contohnya teks tentang banjir. Ya. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasa kering karena volume air meningkat. Ya. Banjir termasuk salah satu bencana alam. Banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Jika banjir terjadi, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kehilangan tempat tinggalnya. Setelah membaca teks, contoh teks tadi, kita akan mendapat informasi, ya, informasi dari teks itu. Informasi yang pertama, banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasa kering karena volume air. Ya, untuk menggali informasi tersebut kita menggunakan aspek, itu aspek apa. Jadi apa yang dimaksud dengan banjir? Jadi informasinya yang kita dapat, banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasa kering karena volume air meningkat. Informasi yang kedua, banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Aspek untuk menggali informasinya memakai aspek mengapa. Mengapa banjir bisa terjadi? Karena sungai dipenuhi sampah. Informasi yang ketiga, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kehilangan tempat tinggalnya. Untuk menggali informasi itu menggunakan aspek apa? Aspek siapa. Jadi siapa yang kehilangan tempat tinggalnya? Itu masyarakat yang ada di pinggir sungai. Demikian penjelasan dari Bapak mengenai menguraikan informasi dalam buku melalui kata tanya, ya. Nah, untuk selanjutnya kalian dapat melihat halaman 18 dan halaman 19 kuis, ya. Menggolongkan informasi-informasi berikut dalam aspek apa, siapa, kapan, dan bagaimana. Berilah tanda checklist, ya, checklist pada aspek yang tepat. Nanti hasilnya
boleh difotokan ke Bapak. Demikian penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.